di sini kalian nggak perlu jadi orang paling pintar, orang paling beruntung, atau orang paling kaya untuk mencari kesuksesan. Karena ada 3 karakter yang perlu kita miliki sehingga kita ke depan nanti kita kategori orang-orang yang sukses. Kalau teman-teman memiliki 3 karakter ini, saya kira hanya waktu yang perlu teman-teman tunggu untuk teman-teman bisa merasakan kesuksesan yang teman-teman dambakan. Karakter pertama orang yang dikatakan sukses itu adalah orang-orang yang konsisten. Jadi teman-teman ketika punya cita-cita, punya keinginan, atau punya suatu gambaran kehidupan yang teman-teman impikan, teman-teman hanya perlu konsisten yang pertama. Jadi teman-teman hanya perlu untuk melakukan suatu hal yang teman-teman kira ini akan mencapai suatu kesuksesan yang teman-teman dambakan itu secara konsisten, secara terus menerus. Contoh, teman-teman ingin jadi youtuber terkenal, youtuber yang sukses, teman-teman cuma perlu konsisten untuk membuat video-video semacam ini. Jadi teman-teman jangan membayangkan kesuksesan yang ada kalau teman-teman nggak melakukan habit atau kebiasaan orang sukses yang teman-teman dambakan. Contoh ya seperti ini, teman-teman bercita-cita yang jadi youtuber sukses, ya teman-teman perlu konsisten untuk membuat video seperti halnya si youtuber yang sudah sukses ya. Jadi jangan mendambakan kesuksesan sebuah youtuber kalau teman-teman nggak nyaman, nggak enjoy, atau nggak bisa konsisten dengan yang teman-teman lakukan. Contoh membuat video semacam ini. Nah, jadi jangan mendambakan kesuksesan sebelum teman-teman menikmati posisi sukses yang teman-teman dambakan. Bayangkan ya, teman-teman sukses menjadi seorang youtuber, gajinya banyak, tapi teman-teman nggak enjoy membuat video semacam ini. Bagaimana proses demi proses yang mau teman-teman lalui? Kalaupun teman-teman sukses menjadi seorang youtuber tapi malas buat YouTube, pada akhirnya kesuksesan yang teman-teman dambakan itu nggak akan bertahan lama. Meskipun seumpama teman-teman buat satu video tiba-tiba viral, FYP, dapat endorsan, nah ini nggak akan lama. Banyak sekali orang-orang sukses di sana nggak bertahan lama. Karena apa? Karena mereka nggak menikmati, nggak enjoy dengan proses yang ada, nggak bisa konsisten ya. Jadi kalau teman-teman pengen sukses ya, tips pertama yaitu konsisten. Jadi melakukan hal-hal yang sama, yang berulang-ulang, sesuai cita-cita atau keinginan teman-teman yang ingin teman-teman dambakan ya. Kalau teman-teman konsisten dalam hal bisnis, ya silahkan bisnisnya, contoh bisnis apa ya, kayak seperti saya bisnis budidaya jamur tiram. Nah, saya harus berusaha bagaimana saya menjalankan bisnis ini setiap hari tanpa mengeluh, tanpa harus dapat motivasi dari orang lain atau dari siapapun, seperti halnya saya sudah sukses nanti. Nah, kalau teman-teman di bisnis teman-teman atau di pekerjaan teman-teman sebagai karyawan, ya teman-teman pengen jadi seorang bos, ya nikmati saja proses yang ada sekarang, konsisten. Jadi jangan setengah-setengah, sekarang semangat besok enggak, sekarang semangat besoknya tidur santai-santai, nggak mau melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan kemarin. Jadi kunci pertama untuk teman-teman pengen sukses yaitu tunjukkan konsistensi teman-teman. Kalau di dalam agama Islam itu istiqomah namanya, sampai ada dalil yang berbunyi al istiqomah itu khairum min alfi daromah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya istiqomah itu menjadi kunci utama bagi teman-teman yang pengen sukses ya. Diingat-ingat kembali, konsisten. Jadi kalau teman sudah konsisten, insya Allah waktu yang akan membuktikan. Nah, yang kedua, apa yang menjadi karakter-karakter orang yang sukses, yaitu tidak mudah mengkambing hitamkan orang lain. Jadi mau mengambil tanggung jawab ya. Jadi yang kedua ini, teman-teman berani bertanggung jawab dan tidak mengkambing hitamkan suatu hal yang di luar dari teman-teman. Contoh, teman-teman lahir di keluarga yang kurang mampu, teman-teman lahir di keluarga yang kurang privilege lah, dalam artian miskin, tidak ada support, ataupun tidak punya mindset orang-orang yang sukses. Teman-teman nggak boleh menyalahkan orang-orang yang di sekitar teman-teman atau siapapun itu keadaan teman-teman. Nah,
Kalau teman-teman tidak menyalahkan itu bukti bahwa teman-teman sudah berani mengambil tanggung jawab, bahwasanya semua yang ada di dalam diri kita ini tanggung jawab kita sendiri. Teman-teman nggak kaya, berarti tanggung jawab teman-teman bagaimana cara teman-teman jadi kaya. Kalau keluarganya mindset pecundang, mudah mengeluh, menyalahkan orang lain, tanggung jawab teman-teman di sini semuanya mengubah mindset itu. Bagaimana teman-teman nggak menjadi orang yang sama seperti keluarga ataupun siapapun di lingkungan teman-teman. Jangan terus tiba menyalahkan orang lain aja. Ya, saya seperti ini gara-gara orang tua saya nggak kaya, saya seperti ini karena di keluarga saya nggak ada yang backgroundnya seorang pengusaha ataupun youtuber. Kalau sifatnya menyalahkan terus-menerus, teman-teman nggak akan bisa berkembang dan nggak akan mau berusaha untuk berubah. Nah, jadi ambil tanggung jawab, semuanya hal yang ada di dunia ini tanggung jawab kita. Jangan sampai teman-teman menyalahkan orang lain tapi diri sendiri nggak mau berubah. Ya, dalilnya tetap innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu nggak mau merubah dirinya sendiri. Jadi kembalikan semuanya masalah dalam hidup ini pada diri kita. Kalau ada masalah apa, kembalikan kita gimana responnya. Perlu diingat bahwasanya kita nggak bisa mengontrol hal-hal yang di luar dalam diri kita, baik itu cuaca, contohnya cuaca, respon orang lain, komentar orang lain, perasaan orang lain terhadap kita, itu di luar kendali kita semua. Yang teman-teman bisa kendalikan adalah respon teman-teman. Kalau cuacanya gini berarti kita harus gimana, kalau responnya orang gini kita harus gimana. Ini semua dalam kendali kita. Nah, yang di luar dalam diri kita itu nggak perlu kita respon gak perlu kita pikirkan kenapa orang itu semacam itu, kenapa cuacanya seperti ini. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita dan pemikiran kita. Kalau teman-teman bisa ngambil tanggung jawab, bisa ngambil posisi bahwasanya ini yang perlu saya rubah adalah diri saya sendiri. Nah, ini insya Allah teman-teman akan jadi pribadi-pribadi yang mau berkembang dan insya Allah akan jadi pribadi-pribadi yang sukses. Ya, ini karakter kedua, jadi orang yang sukses. Kalau teman-teman yang pertama sudah konsisten, yang kedua mau mengambil tanggung jawab, nah insya Allah akan mudahlah perjalanan kehidupan teman-teman ini. Yang ketiga, karakter orang-orang yang jelas sukses itu yaitu teman-teman punya karakter orang yang haus belajar. Ya, kalau teman-teman tahu bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa, kita di golongan orang yang biasa-biasa saja, prosesnya masih merintis buat suatu karya, teman-teman harus haus dalam belajar, entah itu membaca buku, entah itu menonton podcast edukasi, menonton YouTube yang sifatnya edukasi, ataupun membangun relasi dengan orang yang dengan niatan belajar. Itu bisa semua teman-teman. Kalau niatnya belajar, banyak sekali hal di luar dalam diri kita ini bisa jadi pelajaran dalam kita. Bahkan kehidupan kita yang nggak ada nilai pembelajaran, kita hubungan dengan orang lain itu bisa jadi pelajaran kalau kita mau belajar. Kalau teman-teman nggak mau belajar, semua hal dalam hidup ini hanya jadi cuma masalah. Teman-teman bisnis gagal, ya cuma jadi masalah. Tapi kalau teman-teman bisnis gagal kemudian mau belajar, nah ini menjadi pembelajaran. Teman-teman berhubungan dengan siapa, nah kalau cuma dianggap masalah ya cuma bertengkar aja. Kalau teman-teman menjadi pelajaran, ini bisa menjadi nilai plus bagi diri kita. Oh ternyata orangnya semacam ini, berarti kita harus gimana. Ini menjadi sebuah pembelajaran. Jadi teman-teman harus selalu aktif dalam belajar, entah ikut baca buku itu tadi, nonton podcast, atau ikut seminar, atau nongkrong dengan orang-orang yang jauh lebih sukses, lebih pintar daripada kita. Banyak sekali alternatif teman-teman di zaman yang modern ini untuk belajar. Jadi jangan mengeluh, jangan nggak mau terus merasa paling pintar, sombong, terus merendah-rendahkan orang lain, merasa paling sukses sendiri. Ya, kalau teman-teman sudah merasa paling pintar, merasa paling sukses, ya teman-teman nggak akan bisa berkembang kemanapun karena sudah merasa paling tinggi. Kalau kita sudah merasa tinggi, ya kita nggak mau naik kembali. Ya, kalau teman-teman masih merasa rendah, otomatis akan berusaha bagaimana tahap demi tahap untuk tetap naik. Kalau teman-teman sudah merasa paling tinggi, ya jelas teman-teman nggak mau naik lagi. Maka sifat haus belajar ini harus teman-teman tekankan, teman-teman sadari, dan jangan merasa paling pintar. Orang yang pada akhirnya nggak
nggak sukses dan nggak berkembang itu ketika orang sudah merasa paling pintar, paling benar, dan paling masuk surga paling awal. Jangan sampai teman-teman jadi orang yang sangat egois dan jadi kepala batu dan gak mau belajar karena merasa sudah paling pintar. Nah, ini tadi 3 karakter yang jelas. Orang yang punya 3 karakter ini pasti akan jadi sukses. Yang pertama itu konsisten, yang kedua ambil tanggung jawabnya, yang ketiga mau terus belajar. Kalau teman-teman sudah memiliki 3 karakter ini, saya yakin hanya waktu yang perlu yang pasti membuktikan bahwasanya teman-teman akan jadi sukses. Nah, ini saya nggak mengajari teman-teman, saya juga berusaha untuk mempraktekkan 3 prinsip karakter orang yang sukses ini. Mulai saya berusaha untuk konsisten setiap hari, saya bangun pagi, saya menjalankan bisnis saya, membuat konten semacam ini seminggu sekali. Ini saya selalu belajar untuk konsisten. Saya berusaha untuk mengambil tanggung jawab, entah itu bagaimanapun kondisi di luar saya, keluarga saya lah, tetangga saya atau saudara-saudara saya, entah itu mendukung saya atau tidak, saya berusaha untuk mengambil tanggung jawab yang ada dalam diri saya. Nah, jadi saya berusaha untuk setiap hal yang ada dalam di dunia ini, kalau kita mau belajar, insya Allah kan kita sendiri sebenarnya yang bisa merubah. Yang ketiga, saya terus belajar, entah itu baca buku. Saya banyak sekali buku-buku yang saya baca. Nah, ini dalam rangka saya ingin belajar terus menerus. Meskipun saya sudah selesai kuliah, saya tetap mau belajar. Saya setiap hari nonton podcast, nonton video-video edukasi, saya masuk ke Discord atau komunitas orang-orang yang belajar. Banyak sekali hal yang perlu kita ketahui di dunia ini. Jadi jangan teman-teman sampai merasa sudah pintar, sudah pandai, sudah paling tinggi sehingga teman-teman nggak mau belajar. Nah, mungkin itu tiga insight yang perlu saya bagikan. Semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses. Dan yang perlu teman-teman ingat, namanya kesuksesan itu pasti ada proses yang harus kita lalui, kita perjuangkan. Seperti halnya sebuah pohon, kalau teman-teman tiba-tiba nanamnya langsung besar, dapat angin sedikit, dapat gangguan sedikit, ya mudah sekali roboh. Kalau teman-teman nanamnya dari benih yang begitu kecil, disiram, dirawat secara baik, nanti akarnya tumbuh secara baik, kemudian kita besar dengan akar yang sudah tepat. Nah, kita meskipun dihadang masalah apapun, kita akan sulit untuk roboh karena kita sudah kuat dari awal. Jadi proses yang dari awal kecil ini memang sangat dibutuhkan bagi kita semua. Kalau teman-teman tiba-tiba langsung besar, ini pasti teman-teman nggak akan mampu untuk menghadapi segala masalah yang nanti pada akhirnya teman-teman dapatkan di waktu yang besar. Karena masalah di dunia ini nggak akan selesai selama kita masih hidup. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.